Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Media sosial sejak hari Senin kemarin itu dihebohkan oleh sebuah poster, yakni berisi lomba, yaitu lomba mirip dengan senyum yang mirip dengan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming. Ini postingan tentang pengumuman tentang lomba ini dimuat di salah satu akunnya dari akun media sosial Universitas Pelita Bangsa yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Ternyata ini acaranya ini atau lomba ini diinisiasi oleh founder dan juga rektor dari Universitas Pelita Bangsa, yang juga ternyata dia ini juga founder dari Universitas Tangerang Raya, ya. Namanya adalah KRAT Insinyur Muhammad Mardiana MM PhD. Saya nggak tahu ini KRAT ini kelihatannya gelar ini ya, gelar yang dia peroleh dari ini, setelah saya telusuri ini ternyata dari Keraton Solo dia memperoleh gelar itu. Jadi dia ini adalah foundernya ya, sekaligus pemilik dan juga rektor disebutkan begitu ya, dari Universitas Tangerang Raya dan Universitas Pelita Bangsa. Nah, ini ramai sekali ya di media sosial karena selain soal lomba yang mirip senyum mirip Wakil Presiden Gibran itu kan sudah mengundang kontroversi, tapi kemudian syaratnya untuk ikut itu yang juga mengundang kontroversi. Akun Fayereta ini kelihatannya salah seorang mahasiswa di salah satu kampus itu, dia mengunggah di postingannya di media sosial di X itu seperti ini. Ini gue marah banget ajik, ini mesti kalimatnya yang kasar, jadi dia ubah jadi ajik gitu ya. Masa kampus gua ngadain lomba nggak masuk akal? Mana dana KIP dikorup, dana kegiatan kampus sulit, eskalator mati melulu. Ini ngadain lomba nggak jelas. Atit, saya nggak bacain itunya. Mana total hadiah 50 juta dapat beasiswa, tapi aturannya nggak jelas. Kampus aneh, anjrit. Ini kata tulis Fayareta, dan kemudian dia menautkan ini poster yang dari lomba tadi itu dengan logo di situ, ada dua kampus tadi, Pelita Bangsa dan Universitas Tangerang Raya dan Kampus Merdeka. Itu disebutkan begini cara mengikuti. Buatlah video durasi maksimal 3 menit. Video dikirim melalui link Google Form berikut ini ya. Disebutkan di situ lomba senyum mirip Gibran. 3, dalam pembuatan video tersebut boleh menyampaikan kata-kata bijak, pantun, nasihat untuk Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Video yang sudah dikirim, yang keempat ini ke panitia, adalah menjadi hak milik panitia lomba. Video yang sudah diupload akan mendapatkan penilaian dari netizen. 6, penentuan juara berdasarkan video yang paling banyak mendapat like dan subscribes. Nah, dari ini saja ini sudah mulai banyak mengundang komentar ya soal lomba mirip ini. Nanti saya bacakan bagaimana komentar-komentar di media sosial, luar biasa ya. Nah, ini yang menarik itu adalah syarat dari untuk mengikuti lomba itu. Disebutkan gini, syarat dan ketentuan pendaftaran. 1, untuk daftar lomba cukup beli buku berjudul Gibran The Next President karya Ahmad Bahar yang diterbitkan oleh penerbit Hikam Media Utama. Nah, itu terus ada cover bukunya itu. 2, buku yang dibeli adalah buku dalam bentuk digital dengan harga 25.000 rupiah per buku. Ketiga, hadiah akan dikirim ke lokasi peserta lomba jika peserta berada di Jabodetabek. 4, namun jika peserta berasal dari luar kota Jakarta akan diganti dalam uang yang akan dikirim via transfer bank. Keputusan pemenang oleh panitia tidak bisa diganggu-gugat. 6, hadiah lomba berupa A, tabungan bernilai puluhan juta rupiah untuk juara 1, 2, dan 3. B, beasiswa full sampai sarjana dari Universitas Pelita Bangsa untuk 50 orang peserta lomba sesuai ketentuan yang berlaku. C, beasiswa full sampai sarjana dari Universitas Tangerang Raya untuk 50 peserta lomba sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian 7, pembelian buku digital bisa ditransfer lewat bank BCA, seperti itu ada BSI atas nama Ahmad Bahrudin. Bukti transfer dikirim ke nomor sekian sekian sekian, dan kemudian disebutkan lomba dimulai pada 1 Juni dan diumumkan pemenangnya pada 17 Oktober 2024.
Nah, ini luar biasa sekali ya, karena satu tadi lombanya katanya senyumnya senyum mirip Wakil Presiden Gibran. Dan yang kedua, yang menarik itu adalah ini syaratnya harus membeli buku untuk Gibran The Next President. Banyak yang menafsirkan macam-macam ini. Ada komentar yang menilai bahwa ini cuma gimmick untuk jualan buku saja. Sementara ada yang menganggap bahwa ini bagian dari kampanye untuk Gibran menjadi calon presiden. Belum ini sekarang baru jadi wakil presiden sudah bicara menjadi seorang presiden. Nah, ini juga yang banyak mendapat komentar di media sosial. Ini beberapa yang komentar yang saya bacakan untuk Anda ya. Ini memang netizen kalau sudah komentar ampun-ampunan deh ini. Ini misalnya manusia_merdeka 4 dia bilang ini, kemudian dia begini. Dosa apa Indonesia punya pemimpin seperti itu? Pemimpin itu cerminan dari masyarakat Indonesia yang masih pendidikan rendah. Kemudian ada juga Lina_Al-Mosdis bikin lomba yang bermutu dong. Sekelas kampus kok cuma gitu lombanya, malu. Kemudian ada Firnas ini menyebutkan calon presiden udah dari sekarang nih. BTW keren nih sekolah yang bikin, responsif banget. Sama kondisi terkini dan praktikal banget. Udah bukan zamannya mahasiswa bisa maju dengan ilmu, tapi langsung diajarin cara menjilat yang tepat sasaran. Salut. Ini ada Hana Rikaru. Kurang kerjaan, universitas bikin lomba nggak mutunya. Pantas saja rakyat kita gampang dibodohi. Ini ada juga hati emak. Dimiskinkan lalu dibuat jadi mental pengemis. Demi uang mau melakukan apa saja. Kemudian Hesti Kusno, lomba yang diadakan Untara ini sangat mencerdaskan bangsa. Ini pakai tanda petik begitu ya. Kemudian Budin MS2, saking nggak lakunya sampai bikin sayembara biar terlihat wow. Kemudian ada juga Modis Marita, enakan jilat es krim, rel manisnya Pak. Dan itu judul bukunya nggak salah kah? ini menarik sekali ya. Jadi makanya saya sebut ini bukan panen peserta, tapi ini kemudian panen hujatan. Dan kalau kita lihat akun media sosialnya, ini unggahan ini sudah di take down gitu ya. Mungkin karena kalau kita cari nggak ketemu lagi. Tapi ini udah menyebar di berbagai media sosial dan kemudian banyak sekali mendapat sorotan. Ya, jadi orang jadi bertanya-tanya siapa sih sebenarnya pemiliknya ini dan apa hubungannya dengan Pak Jokowi. Kalau saya coba telusuri, Muhammad Mardiana ini disebutkan dia alumni lulusan Fakultas Teknik dari UGM dan ini kalau gelarnya ini sampai dia punya PSc. Nah, ini tidak ada penjelasan, tetapi sejarahnya ini kalau kita baca dia ini ya apa ya dia orang yang tadinya hidupnya miskin tapi kemudian dia sukses gitu dan kemudian dia bisa membangun beberapa perguruan tinggi. Ini 2 perguruan tinggi, tapi saya baca dia juga punya sekolah tinggi lain ini ya. Dan dimulainya itu memang dari sekolah tinggi yang dia gabungkan beberapa sekolah tinggi dan kemudian mendapat izin jadi universitas di Tangerang namanya Universitas Tangerang Raya. Sementara yang di Bekasi ya di Cikarang itu namanya Universitas Pelita Bangsa. Bagaimana dengan penulisnya ini Ahmad Bahrudin ini sebenarnya Ahmad Bahar itu ya. Dia ini disebutkan sebagai penulis buku yang produktif katanya gitu dan kelihatannya dia sudah cukup lama yang memperhatikan Gibran ini karena pada waktu Gibran maju Pilkada Solo pada waktu itu dia bikin buku juga dengan judul Menang Ora Popo Kalah Ya Wis. Tapi pada waktu itu dia katanya menggunakan nama samaran, nama seorang perempuan gitu. Karena apa? Karena kata dia pada waktu itu masih sangat sensitif ya situasinya dukungan terhadap Gibran itu. Nah, sekarang setelah Gibran terpilih menjadi wakil presiden, kelihatannya dia terang-terangan menulis tentang Gibran ini. Dan buku ini rupanya sudah di-launching pada akhir Mei lalu, tanggal 30 Mei itu sudah di-launching di Yogyakarta oleh penerbitnya yang katanya dihadiri oleh sejumlah tokoh budayawan dan juga para wartawan. Dan menurut penulisnya ini buku ini sesungguhnya bukan untuk kampanye Gibran katanya begitu, tapi ini lebih bukan dan ini tidak ditulis dari sisi politik tapi sisi budaya. Tetapi walaupun dia menyebut ini tidak ada kaitannya dengan kampanye Gibran, tapi dia meyakini bahwa Gibran itu mungkin akan dipercaya sebagai dalam budaya Jawa itu dipercaya sebagai Ratu Adil. Kenapa? Katanya kalau dalam budaya Jawa terutama pewayangan munculnya Ratu Adil itu dimulai dari goro-goro gitu dan goro-goro itu kata dia disimbolkan kemarin ribut-ribut
di Mahkamah Konstitusi dan kemudian akhirnya Gibran itu menjadi terpilih menjadi wakil presiden dan menurut dia Gibran ini bukan orang yang apa ya, pokoknya menurut apa saja kemauannya Pak Jokowi ini kata dia banyak orang yang salah menilai Gibran. Jadi ini tafsirnya menarik karena dia menyebutnya goro-goro dan munculnya Ratu Adil. Padahal di sini kan kalau dalam kasus Gibran yang membuat goro-goro itu ya keputusan Gibran diloloskan oleh pamannya, kendati dia belum memenuhi syarat sebagai presiden, terutama usianya belum 40 tahun. Dan yang terjadi saya kira goro-goronya itu sampai sekarang belum selesai, bahkan mungkin akan berlanjut, terutama berkaitan dengan kisruh kemungkinan besar akan batalnya pembangunan ibu kota negara baru atau mangkraknya ibu kota negara baru IKN karena Pak Jokowi ini meskipun terus melakukan groundbreaking sampai sekarang belum menerbitkan kepresnya untuk perpindahan itu. Padahal undang-undang DKJ-nya dan undang-undang IKN itu sudah disahkan. Jadi justru kalau menurut saya ini kemungkinan goro-goronya itu masih akan berlanjut. Oke, tapi balik lagi ke soal tadi itu ya, ke soal lomba tadi, lomba mirip Gibran, senyum mirip Gibran itu. Kalau Anda menyimak di media sosial betul-betul ini memang jadi bahan bulian begitu ya. Tetapi ya seperti itulah, seperti biasa meskipun ada yang membuli tapi juga banyak yang sekarang jadi memuji dan memuja Gibran Rakabuming. Tetapi tentu tadi itu yang ditulis sebagai the next president itu menjadi semacam isu yang sensitif gitu ya. Karena apa? Karena kemudian itu bahwa pembelian buku itu selain dianggap akal-akalan, itu juga dianggap sebagai kampanye sejak awal untuk mendorong Gibran menjadi presiden. Nah, ini pertanyaannya apakah ini nanti setelah akhir masa jabatannya itu pada akhir periode nanti 5 tahun itu Pak Prabowo itu akan menghadapi, kalau Pak Prabowo maju lagi akan menghadapi Gibran, atau Gibran menunggu setelah Pak Prabowo tidak lagi menjadi presiden baru dia maju sebagai presiden. Ini kan juga jadi pertanyaan. Bahkan kan juga spekulasi lain kan bagaimanapun juga dengan posisinya dia sebagai wakil presiden, itu secara konstitusi sewaktu-waktu jika terjadi presiden berhalangan tetap, mengundurkan diri atau meninggal dunia, ya makanya Gibran yang akan menjadi presiden. Ini yang saya kira kemudian banyak sekali di media sosial mereka itu nggak siap gitu kalau Gibran menjadi presiden ya. Sekarang saja menjadi wakil presiden banyak yang tidak ikhlas ya, terutama karena satu, caranya Gibran maju menjadi wakil presiden itu dengan cara yang disebut sebagai proses yang haram di konstitusi sehingga dia disebut sebagai anak haram konstitusi. Yang kedua, ya dari sisi kapasitas Gibran sendiri sebagai pribadi untuk menjadi seorang presiden gitu ya. Karena apa? Karena satu, memang Gibran itu tidak punya pengalaman yang cukup memadai untuk memimpin sebagai seorang memimpin bangsa besar seperti Indonesia, karena dia baru saja baru berpengalaman menjadi wali kota di Solo hanya 2 tahun lebih beberapa bulan. Yang kedua, kapasitas pribadi dia sendiri juga yang tidak cukup meyakinkan. Kita masih ingat bagaimana latar belakang pendidikan dia dan juga bagaimana dia kuliah di Singapura itu dibongkar-bongkar habis oleh para netizen, disebutkan bahwa nilainya Gibran itu pas-pasan banget dan kalau menurut sistem pendidikan di Singapura dia tidak berhak untuk atau tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan ke program S2 atau magister. Jadi saya kira memang lomba ini kalau toh dilaksanakan sekarang ini tidak tepat waktu dan tidak sensitif dengan situasi politik yang ada. Dari sisi posisi Gibran sendiri kan dia belum dilantik sebagai wakil presiden. Dan kalau toh misalnya ada lomba semacam itu, mungkin lebih tepat sebenarnya lombanya juga lomba senyum itu mirip Pak Prabowo. Tetapi saya kira itu pun sebenarnya apalagi kalau itu dilakukan di kampus jadi agak aneh ya, sebuah kampus kemudian membuat lomba yang sifatnya ecek-ecek seperti itu ya. Kalau kampus itu misalnya mungkin membuat lomba yang lebih bermutu, misalnya membuat semacam lomba, membuat kajian tentang politik Indonesia dan misalnya masa depan Gibran di politik Indonesia dan sebagainya, itu saya kira mungkin agak lebih masuk akal. Tapi kalau cuma dibuat lomba senyum
ini kan betul-betul, makin mendowngrade gitu anak-anak muda. Ini kan bagaimanapun juga Gibran seperti juga ditulis di buku itu berkaitan dengan, kemudaan dia. Ini kan banyak orang selalu banyak berargumentasi, menolak Gibran itu kan berarti menolak anak Indonesia untuk punya peran untuk maju dalam pemerintahan. Padahal sebenarnya dalam kasus baik, Gibran dan sekarang juga adiknya Kaisang yang kemungkinan besar akan maju di pilkada, Jakarta, pilkada DKI Jakarta, dan dengan cara juga mengubah persyaratan usia, 30 tahun kalau sebelumnya itu pada waktu penetapan diubah menjadi pada waktu pelantikan, ini bukan persoalan kita menolak anak muda untuk tampil di pentas publik atau tampil di, pemerintahan dan di kekuasaan. Tetapi anak muda seperti apa yang tampil di kekuasaan itu, dan kemudian bagaimana prosesnya gitu. Karena yang terjadi pada saat ini kan sangat jelas bahwa munculnya Gibran sebagai atau tampilnya Gibran dan terpilihnya Gibran menjadi wakil presiden, kemudian juga, sekarang ini Kaisang yang digadang-gadang akan menjadi gubernur, Jakarta, ini tidak lepas dari persoalan dinasti pemerintahannya, dinasti, kekuasaannya Jokowi. Jadi itu persoalannya, belum lagi kalau kemudian kita bicara soal kapasitas dari anak-anak Jokowi. Tadi Gibran sudah saya sebutkan bahwa dia tidak punya pengalaman sama politik sama sekali dan baru menjadi wali kota Solo 2 tahun lebih dan kemudian dia sudah dipaksakan menjadi wakil presiden. Sekarang giliran Kaisang yang kita tahu bahwa dia, tidak sama sekali tidak punya pengalaman, politik, karena dia itu kan baru bergabung di PSI 2 hari, setelah itu kemudian dia dipilih menjadi ketua umum dari PSI. Kalau toh kemudian disebut mereka ini sukses, di bisnis, tolong tunjukkan bisnis apa yang sukses yang dibuat oleh kedua putra Pak Jokowi ini. Hanya banyak sekali yang kita tahu, memang banyak sekali dana masuk, begitu banyak sekali investor yang masuk dengan dana yang cukup besar. Tapi kalau kita lihat bisnisnya secara real kita nggak tahu bisnis apa yang bisa disebut sukses dari kedua anak Pak Jokowi itu. Jadi baik dari sisi bisnis maupun dari sisi, pengalaman politik saya kira tidak ada yang bisa dibanggakan dari kedua anak Pak Jokowi ini. Nah, kalau toh kemudian mereka sekarang ini seperti Gibran berhasil menjadi wakil presiden dan nantinya kemungkinan juga, bisa menjadi gubernur di Jakarta, saya kira itu ya karena berkat campur tangan bapaknya Pak Jokowi yang punya kekuasaan besar dan tidak malu-malu menggunakan kekuasaan itu untuk memaksakan anak-anaknya meraih, kekuasaan. Saya kira itu konteksnya mengapa kemudian, lomba senyum mirip Mas Gibran Rakabuming ini yang dilakukan oleh, Universitas, Tangerang Raya bekerja sama dengan Universitas, Pelita Bangsa yang pemiliknya, ini satu orang yakni Muhammad Mardiana tadi, kemudian banyak sekali mendapat, bulian di media sosial. Saya Subrana Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.